Nah, sahabat Kaibers, selamat berjumpa kembali dengan saya Ki Alam. Malam ini saya berkunjung ke salah satu tempat yang mengoleksi lukisan saya, Raden Dimas. Sekarang saya berada di ruangan khusus, dan memang kedatangan saya kemari bukan untuk bikin konten ini, cuman ini spontanitas. Jadi saya langsung ingin mengabadikan sebuah koleksi yang begitu berharga, yang ternyata sebagian besar itu lukisan saya sendiri. Bahkan saya sendiri lupa kalau saya pernah melukis sebuah objek yang beliau pesan. Dan kita akan coba menelusuri beberapa koleksinya, yaitu di sini ada lukisan yang bercorak hitam putih. Ini saya lupa dipesan pada tahun berapa ya, sekitar 2016-2015 dari Majapahit, Mongol Majapahit, dan ini masih leluhurnya beliau. Dan ini potret diri Raden Dimasnya dengan busana Majapahit tentunya. Dan ternyata saya bahkan lupa ada sketsa-sketsa yang begitu banyak yang pernah saya buat, dan saya teringatkan kembali ketika saya berkunjung ke sini. Dan untuk pusaka-pusakanya itu saya nggak bisa mengekspos karena milik pribadi beliau. Saya hanya mengekspos lukisan saya, dan salah satunya ada masterpiece saya yang ternyata ada di ruangan khusus beliau. Ini salah satu lukisan yang seumur hidup baru saya buat selama ini, Istana Gaib. Dan memang suasana di ruangan ini sangat menyatu dengan lukisan ini, dan ini belum sempat terpajang, dan konon katanya lukisan ini akan dibawa ke Amerika. Mungkin tahun 2021 lukisan ini akan terpajang di Amerika, kata beliau begitu. Itu suatu kebanggaan bagi saya karena memperkenalkan budaya Indonesia, khususnya dalam ranah gaib. Oke, kita akan di belakang saya banyak pusaka-pusaka yang mohon maaf saya nggak bisa mengekspos karena privasi beliau. Jadi saya akan melihat lukisan-lukisan lain yang ada di ruangan sebelah. Ya, ini ruangan sebelah yang ini juga ternyata saya diingatkan kembali ternyata ada lukisan-lukisan yang pernah saya buat. Ini lebih, yang tadi lebih ke Majapahit dan ke Jawa yang kental, dan ruangan ini lebih ke Eropa, Nah, ini salah satunya koleksi beliau yang Masya Allah, saya juga lupa, ini bagus-bagus banget ternyata. Ada pedang-pedang yang pernah saya bikin, dan yang luar biasanya setelah saya bikin pedang-pedang ini, beliau bisa mendapatkan pedang logam aslinya. Itu yang saya tidak paham dengan apa yang dilakukan oleh beliau, dan nggak tahu, mungkin beliau orang sakti atau punya sesuatu yang istimewa. Nah, ini juga tahun berapa ya, 2016. Ini saya jadi ingat kembali kalau ini baru beberapa hari yang lalu, ini belum ada 1 bulan. Dan tahu nggak, ini dipesan sama Raden Dimas. Dia memesan lukisan ini dalam hitungan jam, saya selesaikan dengan sangat luar biasa pada malam itu. Begitu beliau telepon meminta 1 lukisan ini, dan malam itu juga saya selesaikan, dan hasilnya tidak kalah dengan lukisan yang saya buat sampai 1 mingguan. Itu menguras energi saya yang sangat luar biasa, tapi saya pun sangat senang sekali karena tantangan beliau bisa saya selesaikan. Nah, kita akan
telusurin lagi. Ini lukisan masterpiece beliau. Saya menggambarkan ini kalau nggak salah sekitar 1-2 mingguan. Ini sudah berapa tahun saya juga lupa. Dan dulu lukisan ini nggak sehidup saat ini. Jadi begitu saya singgah di sini, ternyata lukisan ini sudah lebih keluar auranya. Makanya sebagian lukisan-lukisan di sini sudah menyatu atmosfernya dengan ruangan di sini. Memang beliau khususkan. Saya merasa bangga juga karya saya dipajang dalam satu rumah ini, hampir semuanya lukisan saya. Dan yang satu ini, lukisan ini jangan dibuka katanya. Jadi terbalik. Dan lukisan ini saya rasa sudah banyak yang pernah melihat, karena salah satu lukisan ini juga akan dibawa ke Amerika untuk diperkenalkan di sana, yaitu ini judulnya Membangun Peradaban. Objeknya Candi Borobudur. Yang saya lukis kalau nggak salah hampir setahun baru selesai, dan sekarang dipegang sama beliau. Dan ini juga ini sangat filosofis. Satu hewan purba yang menggambarkan 3 kepala. Nanti bisa memaknai masing-masing apa artinya. Dan ini juga sama, 1 badan 9 kepala ular. Dan di belakang ini sosok Raden Dimas dengan busana ini kerajaan iblis ya kalau nggak salah. Ini saya melukiskan dia, beliau pesan hampir 1 bulan kalau saya selesaikan. Terus sekali saya jadi ingat kembali kalau saya banyak. Ini memang salah satu leluhur beliau, Raden Dimas, yang masih terikat, ada terah dari King Arthur. Saya melukiskan ini sebagai simbolik bahwa bukan tidak mungkin kita yang hidup di desa ternyata rentetan ke atasnya masih ada terah ke sana. Karena memang kalau saya yakin Raden Dimas memang punya darah ke sana, karena saya tahu persis tentang sepak terjang beliau. Cuman malam ini beliau tidak mau berdampingan untuk komunikasi dengan saya, jadi saya cukup sendiri dan diizinkan untuk mengekspos karya-karya saya yang sudah dikoleksi oleh beliau. Nah, ada banyak koleksi lain yang tidak bisa saya ekspos di sini. Terima kasih, semoga ini menjadi semangat bagi saya dan bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.